Hi everyone, so hari ni kita akan sambung kepada 2.3 capacitors with dielectrics ya. Okay, so what is dielectric? Dielectric is insulator ataupun penebat yang kita masukkan ke dalam ruang antara dua plate of the capacitor. So kalau kamu tengok parallel plate capacitor, so let's say ini adalah plate X and then this one is plate Y. So kalau kamu tengok ruang antara dua plates ini ya, sini sekarang kita tak isi dengan apa-apa, so dia diisi dengan vacuum ataupun air. Tetapi kalau you insert dielectrics, that means maybe you insert dengan mica ataupun oil ya. So ruang di sini yang kita akan so we insert with dielectrics. Okay, jadi kenapa kita nak letakkan dielectrics dalam kapasitor? Pertama ialah to increase the capacitance of the capacitor. So to increase the capacitance maksudnya kita meningkatkan kebolehan kapasitor itu untuk menyimpan lebih banyak charge ya. Dan yang kedua is untuk menjadikan kapasitor itu lebih kukuh. Let's say you ada satu parallel plate of capacitor. So plate di sini adalah plate positif, and then di sini adalah plate negatif ya. So kamu nampak di sini akan adanya satu electric field lines from positive to negative lah. Okay. So sekarang in between of the plates tu tidak ada apa-apa dielectrics, dia kosong, ada air sahaja ya. And then the distance between two plates adalah D ya. Alright. Baik. Now kita insert dielectrics. So kita tahu pada bahan dielectric ini dia ada charge positif dan negatif yang tidak tersusun. Tetapi apabila kamu insert dielectric di dalam kapasitor, apa yang berlaku ialah charge-charge tersebut akan menyusun ya. Maksudnya sekarang charge negatif akan duduk berhampiran dengan positif, and then positif sini negatif, so dia akan menyusun lah, and then positif dia akan berhampiran dengan negatif ya. Jadi bila charge ini telah menyusun, that means kamu akan nampak ada satu electric field yang lain ya. So electric field itu adalah kalau kamu tengok dari positif sini towards to negatif ya, yang biru tu ya. Okay. So electric field lines itu adalah saya simbolkan sebagai V2, arah dia left ya. Okay, and then electric yang arah right itu adalah daripada capacitor. So V1 to the right from the capacitor, V2 to the left because of the electrics tadi. So for example, nilai V1 tu katakan saya letak nilai dia 10, and then V2 tu mestilah nilai dia lebih kecil, for example 2 volt. So kita akan dapat V resultant, which is 10 minus 2, so you akan dapat nilai 8 volt. So apa yang berlaku di sini adalah voltage akan berkurang after dielectric insert into the capacitor ya. Di mana voltage asal you adalah 10, tapi bila you dah insert capacitor, voltage you jadi 8. So apa kesannya kepada capacitor? Kesannya ialah kita tengok sini, apabila voltage berkurang, okay, charge sama, so capacitance akan meningkat. Okay, so daripada situ, when you insert dielectrics into capacitor, capacitance will increase. Capacitance increase maksudnya kebolehan untuk menyimpan charge itu akan bertambah.
Jadi di sini adalah formula yang kita gunakan untuk membentuk equation C equal to epsilon naught A over D, ya. Okey, macam mana you dapat formula tu? So we starting dengan Gauss law, E equal to sigma over epsilon naught. Epsilon naught ni adalah permittivity of free space, which is nilai dia 8.85 darab 10 negatif 12, ya. Okay, and then sigma is Q over A. So you susun equation tu, and then kita gunakan Q equal to CV and V equal to ED. Okay, so you akan dapat C equal to epsilon naught over A over D. So ini adalah untuk parallel plate capacitor in vacuum, ya. Tetapi kalau parallel plate capacitor in dielectrics, formula kamu adalah C equal to epsilon A over D. So apa maksud epsilon naught itu? Seperti yang saya beritahu tadi, epsilon naught adalah permittivity of free space. Okey, so nilai dia adalah 8.85 darab 10 negatif 12, manakala epsilon itu adalah permittivity of dielectric material. So yang ni nilai dia depends on material lah. Material. And then D adalah distance between two plates and A is area of each plate, ya. Baik, so daripada formula ni kita tahu capacitance itu it depends on area. So that means kalau area dia tinggi, nilai capacitance dia tinggi, kebolehan untuk menyimpan charge dia tinggi. Tapi kalau distance between two plates rendah, capacitance dia tinggi. And then dia juga depends on the material of the dielectrics. Apa dia dielectric constant, ya? So dielectric constant ataupun epsilon R adalah ratio, ya. Dia adalah ratio between capacitance with dielectrics and capacitance in a vacuum, ya. So epsilon R sama dengan C over C naught, ya. Okey. Jadi kalau kamu gantikan C equal to epsilon A over D and C naught you gantikan epsilon naught A over D, so kamu masukkan balik dalam formula di atas ni. So that kita cancel. Jadi kita akan dapat epsilon R sama dengan epsilon over epsilon naught, ya. Dan kalau kita gantikan C equal to Q over V and C naught equal to Q over V naught, ya. So di sini Q adalah constant, ya. Okey. So you akan dapat this formula lah, epsilon R sama dengan V naught over V. Okey. Ataupun kalau kamu gantikan V sama dengan ED and V naught sama dengan E naught D, so you akan dapat epsilon R sama dengan E naught over E. So apa dia E naught? Electric field strength in vacuum. E adalah electric field strength capacitor with dielectrics, ya. Okay. So this is the different material have dielectric constant yang berbeza lah nilai dia. So kalau kamu tengok di sini, nilai dia 1, mylar 3.2 dan seterusnya, ya. Okey. So untuk dielectric constant ada berapa formula lah kita boleh pakai, sama ada C over C naught ataupun epsilon over epsilon naught ataupun V naught over V ataupun E naught over E. So masa bila you nak pakai formula ni? It depends on the questions and depends on the information that given, ya. Okay, that's all for capacitor with dielectrics. Thank you.